Kita semua sedang memikirkan tentang sebuah persoalan, yaitu virus corona COVID-19. Saudara, seluruh dunia sedang bergumul untuk menghadapi pandemi ini, saudara. Dan ini telah menguras tenaga kita, menguras pikiran kita, menguras segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Baik secara pribadi maupun sebagai sebuah warga negara. Tapi saya tidak ingin saudara di tengah situasi semacam ini kita tidak mengetahui ada persoalan lain yang jauh lebih berat. Bukan berarti persoalan virus corona COVID-19 ini tidak berat. Tetapi ada persoalan lain yang jauh lebih berat yang saya ingin kita pikirkan secara serius, yaitu dosa. Dosa adalah penyebab dari semua persoalan yang lain. Mengapa ada penderitaan, ada penyakit, ada kematian, semua berasal dari dosa. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa di Kejadian pasal yang ketiga, disitulah mulai bukan cuma dosa ada di dalam dunia, tetapi segala dampak buruk dosa ada di dalam dunia. Penyakit, penderitaan, kekecewaan, dan kematian. Dan kita semua kalau melihat dunia kita, maka kita akan mengakui bahwa dunia ini tidak sempurna. Dunia kita bukanlah dunia yang sempurna, kita tahu itu. Tetapi kita seringkali tidak tahu bagaimana kita menjelaskan dunia yang tidak sempurna ini. Jadi semua punya persoalan yang sama, yaitu dunia tidak sempurna. Tapi tidak semua orang punya penjelasan yang sama tentang keadaan ini. Ada yang menganggap dunia ini tidak sempurna ya karena masih dalam tahap evolusi. Nanti kalau manusia semakin survive, teknologi semakin canggih, maka keadaan manusia akan menjadi semakin baik. Ada yang punya pandangan seperti itu. Tapi ada juga yang punya pandangan ya memang keadaannya begini karena manusianya salah ini dan itu. Saudara, kita harus mulai memikirkan bukan cuma di permukaan, tapi apa yang ada di bawah permukaan. Sebetulnya ada sebuah persoalan yang sangat rumit, yaitu tentang dosa. Pertanyaannya adalah seberapa seriuskah dosa itu? Kalau kita tanya kepada beberapa orang, maka orang mungkin akan menjawab secara berbeda. Mungkin beberapa orang di keyakinan tertentu akan berkata, ya memang dosa itu sumber masalah, tapi sebetulnya dosa itu enggak seberapa serius. Dosa itu sebetulnya manusia tidak tunduk sama Allah. Manusia itu tidak taat kepada Allah. Nah lalu bagaimana caranya supaya manusia bisa tunduk dan taat? Ya diberi aturan yang banyak. Diberi aturan, tambah aturan yang banyak supaya manusia bisa jadi baik. Bila perlu bukan cuma aturan, tapi ada petunjuk-petunjuk yang detail. Cara makan, cara mandi, cara berpakaian, cara apapun sebisa mungkin dituliskan, diajarkan. Supaya manusia bisa tunduk dan taat kepada Allah. Tapi kita bersama-sama tahu saudara, tambah banyak aturan, tambah banyak pelanggaran. Semakin aturan ditambahkan, maka semakin pintar orang di dalam kejahatan, saudara. Karena begitu banyak aturan, orang selalu cari celah gitu. Nah itulah dunia kita. Ada yang menganggap ada dosa, tapi tidak seberapa serius. Atau ada orang yang menganggap dosa lebih serius lagi. Ada yang berkata begini, oh ya dosa itu serius ya. Dosa itu berkaitan dengan apa sih? Dengan keinginan kita. Makanya kalau kita mau mengalahkan dosa, maka kita ini harus mengalahkan keinginan-keinginan itu. Nah bagaimana cara mengalahkan keinginan-keinginan itu? Gampang, pakai meditasi, pakai terapi tertentu. Jadi ada teknik-teknik tertentu yang dilakukan untuk menolong kita bermeditasi dengan baik, lalu mengontrol pikiran kita. Tapi saya yakin konsep ini tidak serius. Kenapa tidak serius? Maksudnya begini saudara, konsep ini tidak menganggap dosa secara serius. Karena kita tahu bersama bahwa dosa itu bukan cuma masalah what we do, apa yang kita lakukan. Tetapi juga what we think, apa yang kita pikirkan, what we feel, itu juga apa yang kita rasakan, itu juga dosa. Jadi di dalam pikiran kita ini sumber banyak masalah gitu. Ada pikiran jahat, ada hal-hal yang kotor yang ada dalam pikiran kita, itu dosa. Hati kita ini pabriknya dosa sebetulnya. Yesus bilang segala sesuatu dosa munculnya dari hati kita. Sehingga kalau sampai ada orang yang berkata begini, oke, persoalan manusia dosa dan solusinya sederhana. Yaitu apa? Manusia mengontrol pikiran, menjaga hati. Pertanyaannya adalah hati kita sendiri sudah rusak.
Hati kita sendiri memproduksi dosa begitu banyak, pikiran kita juga memproduksi dosa begitu banyak. Jadi bagaimana pikiran kita bisa menolong kita, membebaskan kita dari dosa? Bagaimana hati kita bisa menolong kita untuk membebaskan kita dari dosa? Saudara, kekristenan yang alkitabiah, garis bawahi yang alkitabiah, menganggap dosa jauh lebih serius daripada yang biasa diduga orang. Kalau memang dosa tidak seserius yang kita kira, untuk apa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia? Saya ulang sekali lagi, kalau dosa tidak seserius yang kita kira, untuk apa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia? Kekristenan yang alkitabiah mengatakan bahwa persoalan dosa tidak bisa diselesaikan oleh manusia dan kita membutuhkan juru selamat. Dan mari kita belajar ini kebenaran yang luar biasa dari Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Kita akan membaca secara bergantian, saya akan membaca ayat yang ganjil, jemaat semua ayat yang genap, begitu seterusnya. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya untuk kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, di dalam bagian ini Paulus menjelaskan dua hal. Yang pertama, dia menjelaskan bagaimana keadaan manusia di luar Kristus. Bagaimana keadaan Paulus dulu sebelum dia berada di dalam Kristus. Itu ayat 1 sampai 3. Bagaimana keadaan orang di luar Kristus. Lalu ayat 4 dan 5 Paulus menjelaskan apa yang Allah lakukan kepada orang-orang ini, saudara. Apa yang Allah lakukan kepada orang-orang yang ada di ayat 1 sampai 3. Jadi hari ini kita akan belajar itu. Pertama kita akan lihat bagaimana keadaan orang di luar Kristus ayat 1 sampai 3. Lalu kita akan belajar apa yang Allah lakukan sebagai respons dia terhadap keadaan itu. Dan mari kita melihat, saudara, keadaan manusia di luar Kristus. Ketika Paulus menjelaskan di ayat 1 sampai yang ketiga, sebetulnya Paulus ingin memberitahu kita satu hal. Dia mau memberitahu begini, keadaan ini, kondisi ini universal. Semua orang tanpa terkecuali dari segala tempat dan abad, tidak peduli etnisnya apa, tidak peduli latar belakang ekonomi pendidikannya apa. Semua orang dalam kondisi yang sama. Ini kondisi universal. Itu terlihat sekali di ayat yang pertama ketika Paulus mengatakan begini. Kamu, atau bentuknya jamak dalam teks Yunani, kalian dahulu mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Siapa yang dimaksud kalian di sini? Yang dimaksud Paulus adalah penerima surat Efesus yang mayoritas adalah orang-orang Yunani. Jadi Paulus mengatakan bahwa keadaan ini berlaku untuk orang-orang Yunani. Tapi di ayat yang ketiga dia juga mengatakan kami dahulu juga termasuk di dalamnya. Kami, berarti Paulus dia mewakili orang-orang Yahudi yang punya Taurat, yang punya sunat, saudara, yang juga menjadi umat perjanjian. Mereka juga kondisinya sama, tidak beda dengan orang-orang Yunani. Jadi ayat 1 bicara tentang keadaan orang Yunani, ayat 3a bicara tentang keadaan orang Yahudi, dan terakhir di ayat yang ketiga Paulus menutup begini, sama seperti mereka yang lain. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Jadi ada kalian, ada kami, ada mereka. Yang dimaksud mereka di sini, English Standard Version menerjemahkannya ESV dengan sangat tepat sekali, yaitu begini, like the rest of mankind. Sama seperti semua manusia yang lain. Jadi bukan cuma orang Yunani, bukan cuma orang Yahudi, tapi sisanya yang tidak termasuk dua kategori ini, semua berada dalam keadaan yang sama. Keadaan apa? Ini dia keadaannya di ayat 1 Paulus mengatakan, mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Semua orang tanpa terkecuali
di luar Kristus berada dalam kondisi semacam ini. Saudara, ketika Paulus menggunakan kata mati, kita perlu hati-hati menafsirkan. Mati di sini bahasa figuratif. Ini kematian secara rohani, sehingga kita harus menafsirkannya dengan tepat. Jangan sampai saudara berpikir begini, mati dalam dosa berarti tidak melakukan dosa. Karena orang mati kan tidak bisa melakukan apa-apa. Berarti kalau mati dalam dosa, dia tidak melakukan dosa. Salah, bukan itu maksudnya Paulus. Nanti di ayat yang kedua malah Paulus bilang, kamu hidup di dalamnya. Loh, kita ini hidup di dalam dosa. Di ayat 2 Paulus mengatakan kita semua itu dulu sebelum di dalam Kristus, kita ini hidup di dalam dosa. Tapi di sini Paulus mengatakan kamu mati di dalam dosa. Artinya apa? Artinya begini, mati dalam dosa itu berarti kita tidak berdaya melawan dosa. Mati di dalam dosa berarti kita tidak berdaya melawan dosa. Bukan kita tidak melakukan dosa, tapi kita tidak berdaya di hadapan dosa. Dan kita tidak mampu memberikan respons terhadap panggilan Allah. Karena kita mati. Itu artinya mati secara rohani. Dan ini menurut saya cukup menarik sekali. Kalau saudara mau menggambarkan orang yang tidak berdaya, mungkin kita bisa memakai beberapa hal. Misalnya, saudara bisa memakai kata capek misalnya, lelah misalnya, pingsan misalnya, atau sakit, atau mungkin permisi, orang mungkin memakai kata lumpuhlah, komalah dan sebagainya. Untuk menunjukkan ketidakberdayaan. Tapi Paulus sengaja tidak pakai semuanya itu saudara. Paulus memakai satu kata yaitu mati. Dan ini penting untuk kita garis bawahi. Kematian adalah gambaran sempurna untuk ketidakberdayaan. Saudara, kalau mau menggambarkan seseorang itu lemah, tidak berdaya, saudara menggambarkannya apa? Kalau pingsan dia kan bangun sendiri nanti. Kalau dia lemah, ya dia nanti istirahat, dia bisa kuat lagi, kan begitu. Tapi kalau mati, gak bisa. Kalau orang itu sudah mati, tidak diapa-apakan, dia tetap mati. Kalau Allah tidak membangkitkan, ya dia tetap akan mati. Ini adalah ketidakberdayaan yang sempurna. Nah, semua manusia di luar Kristus berada dalam kondisi ini. Kita mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Saudara, dua kata ini mungkin di pikiran kita mirip sekali. Dan kita juga sering melakukannya. Jadi kelihatannya sangat akrab banget dan gak ada bedanya bagi kita. Tapi sebetulnya di dalam teologi Paulus ada bedanya. Paulus mengatakan begini saudara. Tidak semua dosa itu pelanggaran. Tapi setiap pelanggaran adalah dosa. Itu Paulus ajarkan di tempat yang lain. Di Roma pasal yang ke-5. Paulus mengatakan sebelum ada hukum Taurat, sudah ada dosa. Tapi dosa itu tidak disebut pelanggaran. Karena pelanggaran itu artinya sudah ada aturannya, sudah ada garisnya, sudah ada batasannya. Dan kita melanggar, kita menabrak, kita melampaui aturan itu. Itu yang disebut dengan pelanggaran. Tapi kadangkala kita tuh bisa melakukan sesuatu yang salah, tapi belum disebut pelanggaran. Contoh ya. Berkumpul bersama-sama banyak orang misalnya. Salah atau tidak salah? Kalau saudara berkumpul dengan banyak orang peluk-pelukan begitu, ini pelanggaran atau tidak? Saudara tahu sekarang. Kalau sekarang pelanggaran, benar ya? Beribadah bersama-sama di dalam gedung, di dalam gereja. Pelanggaran atau tidak? Sekarang pelanggaran. Tapi dulu tidak, karena aturannya belum dibuat. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang pelanggaran, kita bicara tentang aturan, garis, kita bicara tentang batasan. Ketika kita menabrak itu, berarti itu disebut pelanggaran. Misalnya saya sering memberikan contoh begini saudara. Kalau kita ini misalnya naik mobil atau sepeda motor, kalau jalannya lurus 3 jalur, lalu kita belok kanan misalnya, maka saudara pastikan sekaligus saya kasih tahu saudara dimanapun saudara berada, supaya saudara itu benar-benar memperhatikan keselamatan dalam berkendara. Jadi pada waktu kita 3 jalur belok kanan, pastikan saudara kalau ada di jalur paling kiri, pada waktu belok stay, tetap ada di jalur paling kiri.
Kalau saudara di tengah, saudara pada waktu belok tetap harus ada di tengah. Jangan membuat mujizat di tengah jalan gitu saudara. Dari paling kiri tiba-tiba langsung ada di kanan begitu kan. Apalagi beberapa orang itu kalau sudah naik sepeda motor begitu kan. Wah tidak kasih tanda, tiba-tiba bisa putar balik begitu saudara. Sampai kita kaget. Lebih mudah menebak kedatangan Tuhan Yesus kapan saudara. Karena masih ada tanda-tandanya, ini nggak ada tanda-tandanya tiba-tiba langsung belok gitu kan ya. Yang paling nyebelin adalah kalau ketemu tante-tante itu saudara. Udah naik sepeda motor dia kasih tanda ke kanan gitu kan. Kitanya ini sudah ngambil kiri, ternyata dia ke kiri gitu saudara. Lalu kita jengkel, ini mau ke kiri kenapa tandanya kanan. Lalu kita buka kaca jendela atau kita buka helm kita gitu kan. Kita ngomong, tante kalau mau belok kiri tandanya jangan kanan gitu. Lalu dengan santai dijawab, tanda itu buat kamu, bukan buat aku. Kalau aku sudah tahu, aku mau belok mana. Itu buat kamu supaya kamu ke kanan, karena aku mau ke kiri. Gitu. Kita pernah mengalami hal-hal yang semacam ini, saudara. Jadi kalau di Indonesia, sebetulnya itu kalau orang ya lurus gini, 3 jalur, 4 jalur lurus, kita itu tiba-tiba beloknya gini, seret. Dari kanan sampai yang paling kiri langsung belok seret begitu kan. Wah, kita sebutnya keren. Di Amerika sebutnya pelanggaran. Sebutnya pelanggaran karena kalau kita tiap kali mau pindah jalur, kita itu harus gini, jalur laju, lurus, kasih tanda, belok 1 jalur. Lurus lagi, kasih tanda, belok 1 jalur. Terus, jadi kalau saudara mau ganti dari yang paling kiri sampai paling kanan, saudara tuh nggak boleh langsung gini, bypass gini, nggak boleh. Mesti harus gayanya gini. Nah, gini, baru nyampe. Begitu saudara bypass, langsung saudara kena tilang. Misalnya ini, di Amerika misalnya ini, saudara tidak ada traffic light, saudara ada di perempatan. Saudara lihat semuanya sepi, langsung saudara lewat, langsung kena tilang. Kenapa? Karena di situ ada garisnya tulisannya stop. Jadi tiap kali kita di perempatan kita stop, lihat kanan kiri kosong, baru kita jalan. Kalau kita pada waktu stop, lihat ada orang lain lebih berhenti duluan, maka dia yang jalan duluan, baru kita. Nah di Indonesia itu bukan masalah garisnya, itu ada tulisannya stop saudara. Tulisannya adalah siapa cepat dia dapat masalahnya. Jadi bukan stop garisnya. Nah inilah yang disebut pelanggaran. Jadi kita ini mati di dalam pelanggaran-pelanggaran karena Allah sudah memberikan aturan dan kita melangkah lebih daripada aturan itu. Kita menabrak aturan-aturan itu. Nah kalau dosa sedikit berbeda. Kata dosa di dalam Alkitab macam-macam. Tetapi kata yang dipakai di sini yaitu hamartia seringkali, tidak selalu, harus disesuaikan dengan konteksnya. Tetapi seringkali kata hamartia itu dipahami, itu di dalam konteks tidak mengenai sasaran. Jadi pada waktu kita tidak mengenai sasaran, itulah yang disebut dengan dosa. Dan saya tahu kita semua dalam keadaan berdosa, setiap detik kita berdosa. Karena Tuhan berkata begini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Siapa di sini yang sudah seperti Bapa yang di surga sempurna? Pasti tidak. Siapa orang Kristen, tokoh Kristen yang pada waktu dulu mati sudah mencapai kesempurnaan? Tidak ada. James the Just, Rasul Yakobus saudaranya Tuhan Yesus itu dikenal sebagai James the Just, orang yang saleh. Dia mati ya paling umurnya 95 gitulah namanya, bukan skornya, bukan umurnya ya, bukan namanya, tapi skornya 95. Lalu Billy Graham juga beberapa tahun lalu meninggal, ya paling 90 lah begitu saudara. R.C. Sproul kemarin juga meninggal gitu tahun lalu, ya mungkin 85 lah saudara gitu. Nah Yakub Triandoko nanti meninggal ya paling cuma 98 gitu saudara. Kita semua mati pasti dalam keadaan yang tidak sempurna gitu saudara. Sehingga kita sebetulnya berdosa setiap detik. Karena kita tidak mencapai standarnya Allah gitu. Dosa itu gak perlu repot kok. Coba saudara pikirkan begini nih ya. Coba saudara pikirkan. Ketika Tuhan bilang begini. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Jelas ya perintahnya. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Lalu saudara tugasnya adalah berdoa terus. Doa puasa terus gitu. Jadi saudara tiap hari doa puasa. 24 jam non-stop tidak tidur. Ini ekstrim nih contohnya. Pokoknya hidup saudara tuh habis untuk doa puasa terus. Kira-kira saudara berdosa enggak? Tetap berdosa. Karena Alkitabnya bilang pergi, kita enggak mau pergi kan gitu. Nah seandainya nih
kita doa itu untuk misi bagaimana? Jadi kita doa, Tuhan kiranya Tuhan pergi menjamah suku-suku yang terabaikan itu. Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau menghampiri mereka, kiranya Tuhan menjamah mereka. Wah, doanya misional banget ini ya. Kira-kira ini dosa enggak doa begini? Dosa, bukan cuma dosa, ini kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Ya Tuhannya sudah kasih perintah, kamu pergi. Kita doa, Tuhan kamu yang pergi gitu. Ini bukan cuma dosa sih, ini kurang ajar sih sebetulnya. Dan banyak orang Kristen melakukan itu. Dengan kata lain saudara, kalau kita ini mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita, maka kita bisa mengambil kesimpulan begini. Dosa itu bersifat aktif dan pasif. Aktif karena kita melanggar. Dan juga pasif karena kita tidak mampu mencapai sasaran. Nah, dosa bersifat aktif dan pasif. Manusia melanggar apa yang dilarang dan tidak melakukan apa yang diperintahkan. Ini adalah gambaran orang yang mati di dalam pelanggaran dan dosa-dosa. Lalu mengapa mereka itu disebut mati dalam pelanggaran dan dosa? Seberapa parahkah sebetulnya keadaan mereka sehingga Paulus mengatakan mereka itu mati secara rohani. Saudara, mari kita lihat seberapa parahkah keadaan mereka. Tapi sebelum kita melihat itu, saya ingin kita membaca ayat 2a terlebih dahulu, saudara. Ayat 2a saya akan terangkan secara cepat. Di ayat yang kedua a dikatakan demikian oleh Paulus. Kamu hidup di dalamnya. Kamu hidup di dalamnya atau berjalan. Bahasa Yunaninya begitu. Kamu hidup berjalan di dalamnya. Saudara mungkin bingung. Bukankah di ayat 1 mereka mati? Kenapa di ayat 2 mereka hidup? Apa yang terjadi di tengah-tengahnya gitu? Nah, mungkin saudara bingung, makanya saudara perlu tahu cara menafsirkan figurasinya. Jadi ketika dikatakan manusia mati dalam dosa, bukan berarti manusianya tidak melakukan dosa, bukan. Mati di dalam dosa itu artinya manusia tidak berdaya untuk memberi respons kepada Allah yang baik dan tidak berdaya untuk melawan dosa. Nah, bukan berarti mereka tidak melakukan dosa. Justru sebaliknya, mereka itu berjalan di dalam dosa, mereka hidup di dalam dosa. Sehingga kalau boleh saya katakan, saya akan berkata begini, kehidupan di dalam dosa adalah bukti kematian di dalam dosa. Kehidupan di dalam dosa itu membuktikan kematian di dalam dosa. Jadi orang yang aktif berbuat dosa adalah orang yang pasif melawan dosa. Dia mati di dalam dosa. Kemudian di ayat yang sama, ayat 2a, kita melihat Paulus berkata begini, saudara. Kamu hidup atau berjalan di dalamnya karena. Jadi orang-orang ini, saudara, yang mati di dalam dosa, ayat 1, orang ini hidup di dalam dosa. Dia terus hidup di dalam dosa. Tapi ada penyebabnya. Mengapa mereka hidup di dalam dosa? Makanya Paulus memberitahu kita, ada sebabnya. Kamu hidup di dalamnya karena. Kalau boleh saya jelaskan begini. Tindakan dosa muncul dari keadaan yang berdosa. Jadi orang yang mati dalam dosa, dia tidak bisa melawan dosa. Dia buktinya adalah terus menerus melakukan dosa. Mengapa mereka melakukan dosa? Karena memang keadaan mereka sudah berdosa. Dan seberapa parahkah keadaan itu? Sekarang kita sampai di sana. Seberapa parahkah keadaan orang yang berdosa? Yang pertama adalah mereka dikuasai oleh keduniawian. Ayat yang kedua a dikatakan demikian. Karena kamu, berarti ini menerangkan alasan. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kalau dalam bahasa Yunani, kataton aiona du kosmu tutu. Yang sebetulnya kalau diterjemahkan tidak semudah yang kita pikirkan. Menurut aion yang nanti akan saya terangkan. Menurut aion dunia ini. Nah, sekarang apa maksud aion di sana? Kalau penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan aion dengan kata jalan. Mengapa orang-orang itu hidup terus di dalam dosa? Karena mereka dikuasai oleh jalan dunia ini. Beberapa penafsir menduga
bahwa Aion di sini merujuk kepada nama dewa. Karena dalam mitologi kuno dulu ada satu dewa namanya Dewa Aion. Dan dia menguasai dunia ini. Dipercayanya begitu. Tapi saya merasa bahwa tafsiran ini kurang begitu tepat, saudara. Mengapa saya katakan kurang begitu tepat? Karena kata Aion itu muncul beberapa kali dalam surat Efesus dan artinya selalu konsisten. Aion ketika muncul artinya itu begini, sebuah masa, sebuah zaman, sebuah periode waktu. Bukan merujuk pada satu pribadi, tapi merujuk pada sebuah durasi waktu, periode, sebuah zaman. Dan mari saya akan bacakan beberapa ayat. Pasal 1 ayat 21b, pasal 1 ayat 21b dikatakan demikian. Bukan hanya di dunia ini saja, dunia di situ Aion. Jadi kalau saya boleh menerjemahkan begini. Bukan hanya di zaman ini saja, melainkan juga di zaman yang akan datang. Bahasa Indonesia menerjemahkan Aion di sana dunia, sehingga tidak seberapa jelas. Jadi harusnya bukan hanya di zaman ini, tapi di zaman yang akan datang. Pasal 2 ayat 7, saudara, pasal 2 ayat 7. Hanya 2 ayat sesudah teks kita hari ini, pasal 2 ayat 7 dikatakan demikian. Supaya pada masa yang akan datang, dalam bahasa Yunani adalah supaya pada Aion yang akan datang, zaman itu. Supaya pada zaman yang akan datang ia menunjukkan kepada kita. Dan beberapa kali kata Aion muncul dalam pengertian waktu juga. Saudara bisa baca pasal 3 ayat 9, ayat 11 dan ayat 21. Jadi kalau saya boleh menafsirkan, saya memahaminya begini, saudara. Mengapa orang-orang ini hidup terus-menerus di dalam dosa? Karena mereka dikuasai oleh Aion dunia ini. Aion itu maksudnya zaman ini, waktu, durasi ini, saudara. Dengan kata lain yang lebih sederhana, orang-orang ini, saudara, dikuasai oleh semangat, oleh prinsip, oleh nilai-nilai kesementaraan. Dunia ini mengajarkan kepada kita nilai-nilai yang sementara, saudara, yang tidak melampaui kesementaraan. Itu dunia kita. Tapi sayangnya gereja itu juga mengajarkan hal yang sama kadangkala. Misalnya, saudara pasti kaya dan tambah kaya, terus kaya. Loh, ini mengajarkan keduniawian, saudara. Mengajarkan materialisme. Saudara jangan salah, kekayaan tidak salah. Menjadi kaya raya tidak salah. Tetapi kalau orang itu mengejar kemewahan hidup, manusia itu mengejar kekayaan tanpa mengaitkan dengan kekekalan, maka itu menjadi sesuatu yang salah. Popularitas pada dirinya sendiri tidak salah. Sebab Tuhan juga berkata kepada Abraham, aku akan membuat namamu masyhur. Berarti popularitas itu bicara tentang popularitas. Popularitas tidak salah pada dirinya sendiri. Tetapi kalau kita gagal mengaitkan, melampaui kesementaraan, berarti itu keduniawian, saudara. Segala sesuatu yang kita tidak kaitkan dengan kekekalan adalah keduniawian. Kegagalan untuk mengaitkan sesuatu dengan kemuliaan kekal adalah keduniawian. Pernikahan itu sementara. Apakah pernikahan baik? Tergantung. Kalau saudara mengaitkan pernikahanmu dengan kekekalan, ketika engkau mendidik anak-anakmu, engkau memikirkan kekekalan. Bagaimana anak-anakmu nanti bisa menjadi orang-orang yang berdampak luas, menghasilkan nilai-nilai kekal. Kalau itu yang terjadi, maka pernikahanmu baik. Tapi kalau pernikahanmu tidak kamu kaitkan dengan nilai-nilai kekekalan, maka sebetulnya pernikahanmu adalah sebuah keduniawian. Saudara, sekali lagi saya ingin menasehati kita, menegur kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita tidak kaitkan dengan kekekalan adalah keduniawian. Dunia ini mengajarkan pikiran yang sementara, mengejar yang sementara, tidak sampai kepada kekekalan. Kalau saudara cuma mikir yang sementara, berarti saudara dikuasai oleh keduniawian. Itu yang pertama, mereka dikuasai oleh keduniawian. Yang kedua, saudara, mereka dikuasai oleh iblis. Mereka dikuasai oleh iblis. Ayat yang kedua B dikatakan demikian. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini bicara tentang iblis.
Tapi Paulus memakai istilah penguasa kerajaan angkasa. Jadi kita seringkali mendengar kata angkasa. Begitu kita mendengar kata angkasa, lalu muncul 3 kata di dalam pikiran kita. Kira-kira apa? Begitu mendengar kata angkasa, kita ingat bandara, benar ya? Kita ingat pesawat, kita ingat maskapai dan seterusnya. Itu cara berpikir kuno sih sebetulnya. Karena kalau kita melihat di dalam cara berpikir modern. Karena kalau kita lihat di dalam mitologi kuno, saudara, sebetulnya kata angkasa itu punya arti tersendiri. Tiap kali orang kuno mendengar kata air, makanya kan kita seringkali melihat kalau maskapai itu selalu terakhirnya kan ada R-nya gitu kan, air, itu dari bahasa Yunani sebetulnya. Lion Air, Adam Air, Star Air dan seterusnya macam-macam saudara. Nah jangan bingung ya, pesawat tempatnya di udara kok maskapainya berkaitan sama air gitu kan ya. Itu bukan air bahasa Indonesia kan, itu dalam bahasa Inggris gitu. Air itu artinya adalah angkasa. Nah dulu di dalam mitologi kuno orang memikirkannya begini. Dunia ini dibagi jadi 3. Alam semesta dibagi jadi 3 lapisan. Lapisan paling bawah itu adalah bumi, tempat tinggal manusia. Tapi ada mitologi lain menganggap di bawah bumi juga ada lagi gitu. Tapi ini secara umum dibagi jadi 3. Ini bumi, lalu yang paling atas itu adalah surga, tempat para dewa. Nah di antara bumi dan surga itu disebut air, angkasa. Dan disitulah dipercaya di dalam mitologi kuno, semua roh-roh jahat berkuasa di sana. Itu wilayah kekuasaannya roh-roh jahat. Dan Paulus menggunakan mitologi kuno ini saudara, bukan karena dia setuju, bukan. Jadi jangan berpikir, oh berarti menurut Paulus roh-roh jahat itu adanya cuma di angkasa ya. Tidak ada di daratan begitu. Tidak juga sih. Paulus itu cuma menggunakan ungkapannya supaya orang-orang itu bisa lebih paham. Jadi misalnya nih, kalau saudara ngomong begini, sebagai orang Kristen saudara jangan takut sama kuntil anak, kuntil ibu, kuntil bapak misalnya begitu. Nah, bukan berarti ketika kita ngomong begitu, bukan berarti kita harus percaya ada namanya kuntilanak. Belum tentu saudara, kalau anak nguntil itu banyak saudara. Tapi kuntilanak belum tentu, kita mengasumsikan itu ada. Ketika misalnya kita berkata begini, Tuhan Yesus itu lebih hebat daripada Superman. Bukan berarti kita setuju bahwa Superman itu punya kekuatan yang hebat, kita tahu itu tokoh fiktif. Nah Paulus sama, dia menggunakan ungkapan-ungkapan dalam mitologi yang kuno dan paling jelas di dalam pasal yang ke-6 dari surat Efesus, dia berkata begini ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kita ini menghadapi persoalan bukan cuma dunia ini yang menawarkan nilai, prinsip yang sementara. Tapi kita juga menghadapi persoalan lain, yaitu ada penguasa kerajaan angkasa. Dan saudara tidak boleh menganggap enteng iblis. Jangan sekali-kali menganggap enteng iblis. Paulus yang begitu dekat dengan Tuhan, Paulus sangat berhati-hati terhadap iblis saudara. Dan cara Paulus mengungkapkan iblis membuat kita memang tidak boleh menganggap remeh iblis. Dia berkata begini, iblis adalah penguasa, arkon. Penguasa kerajaan atau dalam bahasa Yunaninya penguasa otoritas. Penguasa yang punya eksusia, yang punya otoritas. Dan ini sesuai dengan kalimat Paulus di tempat lain, 2 Korintus 4 ayat 4. Paulus berkata begini, ilah zaman ini. Iblis disebut ilah zaman ini yang membutakan pikiran orang, yang membutakan mata orang sehingga orang tidak bisa melihat cahaya Injil. Iblis itu disebut Paulus, ilah zaman ini. Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 12 ketika dia mau disalibkan, Yesus berkata sekarang tiba saatnya penguasa dunia ini dihancurkan. Yesus saja mengakui bahwa iblis adalah penguasa dunia ini. Bukan berarti dunia ini yang punya bukan Allah, bukan. Tapi maksudnya adalah jangan menyepelekan iblis, karena iblis itu punya kuasanya dia sendiri. Bahkan Paulus berkata begini saudara, penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka.
Jadi iblis itu bukan cuma penguasa, bukan cuma dia punya otoritas, tetapi dia terus bekerja gitu saudara. Kalau dia itu cuma penguasa, punya posisi, punya otoritas, tapi dia tidak menggunakan, it is okay for us. Itu enggak terlalu masalah. Tapi dia punya kekuasaan, dia punya otoritas, dan dia bekerja. Dan yang lebih parah adalah karena kata bekerja di sana dalam bahasa Yunani, kata energo adalah kata yang sama yang sudah dipakai Paulus untuk Allah. Jadi ketika di pasal 1 ayat 11, Paulus mengatakan Allah yang di dalam segala sesuatu mengerjakan menurut kerelaannya. Mengerjakan di sana pakai energo. Lalu di dalam pasal 1 ayat 19 dan 20 ketika Paulus bicara tentang kuasa Allah yang bekerja membangkitkan Yesus, kata bekerja di sana juga energo. Sekali lagi, bukan berarti iblis dan Allah kuasanya sejajar, bukan. Iblis tetap ciptaan, iblis tetap kalah dengan Allah. Tetapi maksud Paulus adalah kita ini jangan menganggap remeh iblis. Karena iblis itu punya kekuasaan, punya otoritas, dan dia bekerja terus. When we are staying at home, he is not. Kita tinggal di rumah saja. Tapi iblis itu enggak ada, tinggal di rumah saja, enggak ada. Dia akan bekerja dan dia tinggalnya di rumah kita gitu loh saudara. Dia bekerja terus, makanya jangan anggap remeh iblis. Banyak orang Kristen terjebak saudara, satu sisi mereka takut kepada iblis, satu sisi mereka meremehkan iblis saudara. Ini adalah persoalan bagi banyak orang Kristen. Sebagian takut, sebagian menganggap remeh dan kita perlu mendengar nasihat ini. Takut terhadap iblis adalah sebuah kesalahan. Takut terhadap iblis sebuah kesalahan. Namun menyepelekan iblis adalah kesalahan yang fatal. Saya masih ingat pada waktu anak-anak saya masih kecil, saya latih mereka nonton film horor. Don't misunderstand me, kalau mau tahu cari di YouTube apakah boleh orang nonton film horor. Saya sudah menyampaikan seminar itu di salah satu tempat institusi Kristen, sudah bisa cari di YouTube. Intinya saya tidak mempersoalkan orang Kristen menonton horor dengan beberapa persyaratan, dengan beberapa ketentuan. Nah waktu anak saya masih kecil, saya dorong mereka, ayo nonton yuk, nonton film horor. Waduh Pak, takut Pak gitu. Gak apa-apa, nyoba aja supaya tahu lah gini. Lupa tapi nanti takut bagaimana? Gak usah takut, karena kalau kamu takut sama filmnya, kamu salah. Kenapa? Karena nanti ketika kamu besar, kamu akan sering ketemu anak-anaknya masalahnya. Jadi banyak orang itu jahat, banyak orang itu nanti akan jadi anak-anaknya setan. Makanya saudara itu perlu tahu bagaimana cara menyikapinya, tipu dayanya di dalam film horor itu kayak apa begitu. Nah pada waktu saya menonton film horor itu saya memperhatikan, ya anak-anak saya dulu waktu kecil ya takut saudara. Tiap kali malam gitu adegannya, wah selalu gitu kan, ambil sesuatu tutupin mata satu begitu kan, yang satu nutupin mata satu sambil lihat ke tempat lain begitu kan. Saya bingung ini mau nonton apa sebetulnya. Film horor itu yang menarik itu yang bagian-bagian itu gitu loh saudara. Jangan sampai bagian malam nggak ditonton, waktu lucu malah tertawa-tertawa. Loh nyari film komedi kalau itu kan gitu. Jadi anak saya seringkali ketakutan, makanya dulu saya ngomong sama mereka, kamu itu loh papa beli 2 tiket buat kalian 2 gitu kan. Kalian nontonnya pakai 1 mata lagi. Untuk apa papa bayar penuh kalau gitu. Nah saya latih anak saya itu untuk nonton. Dan saya perhatikan ya, bukan cuma anak saya waktu kecil yang takut. Tapi orang-orang cowok cewek kalau pacaran itu, wah ada saudara, cowok yang persis di depan saya itu. Pernah nih, saya nonton ya, pada waktu adegannya malam itu, dia sama ceweknya tuh ketakutan saudara. Ceweknya tuh sampai menghadap ke dia gitu kan, meluk dia gitu kan, peluk lengannya gini kan. Dan cowoknya tuh juga ketakutan sebetulnya. Cowoknya tuh ketakutan gitu saudara, kelihatan sekali dia ketakutan sampai gini-gini kan gitu. Tapi begitu adegannya udah pagi siang gitu, cowoknya langsung gini, gak usah takut, gak apa-apa ini cuma film gitu kan. Saya sampai kepengen muntah saudara dengerin itu saudara. Lalu DNA saya itu langsung menari-nari DNA saya yang usil itu saudara. Jadi saya kerjain orang ini saudara. Jadi saya biasanya ambil sedotan saya pasang gitu. Sedotan saya perpanjang gitu. Nanti kalau pas pada waktu tegang-tegangnya orang ketakutan gitu. Saya sentuh belakang lehernya dia gitu. Saya sentuh, kadang saya lempar pakai popcorn gitu kan ya. Kadang saya kalau ada minuman gitu saya cipratin dikit gitu kan. Jadi saudara yang pernah nonton film horor di kota Surabaya,
dan pernah dilempar popcorn, kena air, atau saudara kena sentuhan di belakang leher, saya atas nama Gereja Reform Exodus Surabaya, saudara, Exodus Community minta maaf yang sebesar-besarnya karena ini sudah mendekati Paskah dan Jumat Agung, saudara, jadi perlu pengampunan dosa. Nah, saudara, ada orang Kristen yang terlalu takut, saudara, terlalu takut. Tapi ada orang Kristen yang terlalu menyepelekan. Wah, kalau nyanyi aja gitu, kita buat iblis gemetar gitu kan. Wah, kelihatannya keren banget gitu. Padahal kan Alkitab bilang apa? Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4. Tunduklah kepada Allah. Jadi jangan sampai saudara itu melawan iblis, berharap iblisnya lari daripadamu tanpa engkau tunduk kepada Allah. Bukan. Ketika saudara nyanyi lagu itu, jangan berpikir iblisnya itu gemetaran gitu. Kita buat iblis gemetar gitu kan. Lalu kita, wah iblisnya gemetar. Iya, dia gemetar karena terpingkal-pingkal, saudara. Tertawang kamu aja tidak tunduk pada Allah kok. Bagaimana iblis bisa takut kepada kita? Saudara, yang membuat iblis takut bukan kita. Tapi karena kita tunduk kepada Allah, kita melawan iblis, dan Alkitab berjanji iblis akan meninggalkan kita. Iblis akan mundur dari kita. Tapi persoalannya kita tunduk enggak kepada Allah. Saudara, banyak orang menyepelekan iblis. Jangan, saudara. Saya sering melihat beberapa kali, saudara, orang-orang yang sudah tua, udah lama jadi Kristen. Aduh, sombongnya setengah mati, saudara. Selalu kalau dikasih nasihat, sudahlah Nip, aduh kamu tuh loh, kamu belum lahir, wah ini udah Kristen gitu kan ya. Kamu itu belum lahir, om ini sudah Kristen gitu. Saya pernah nasihati, hati-hati loh om, itu tipu daya iblis loh. Dia bilang, gak usah dipikirin. Wah ini sudah tua, udah tahu semua cara kerjanya iblis. Saya langsung senyum dan saya berkata, om memang sudah tua sih. Tapi om lupa satu hal, iblis lebih tua dari om. Iblis mengalahkan orang-orang yang terhebat di dalam sejarah. Jadi bagaimana keadaan orang yang mati di dalam dosa, dikuasai keduniawian yang pertama, dikuasai oleh iblis, dan yang terakhir, yang ketiga adalah dikuasai oleh kedagingan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Saya perlu sedikit memberikan klarifikasi terhadap terjemahan ini, saudara. Karena kalau saudara lihat terjemahan bahasa Indonesia, ini memuat dua frasa, dua-duanya dianggap sejajar dan disambung dengan kata dan. Coba ya saya baca ulang. Kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Saya menganggap terjemahan ini sedikit mengaburkan arti atau pikiran Paulus. Kata dan tidak muncul dalam bahasa Yunani. Tidak muncul kata dan. Juga selain itu saudara, frase yang kedua itu bentuknya anak kalimat yang menerangkan frase yang pertama. Jadi kalau saya boleh menerangkan begini. Paulus berkata begini, kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Terus dijelaskan, kenapa Paulus hidup di dalam hawa nafsu daging? Dijelaskan dengan anak kalimat, kami menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi orang yang hidupnya memuaskan hawa nafsu kedagingan adalah orang yang pikirannya dan kehendaknya memang sudah jahat. Jadi mengapa orang melakukan kejahatan? Karena dia memuaskan hawa nafsunya yang jahat, benar. Tapi mengapa dia memuaskan hawa nafsunya yang jahat? Karena pikiran dan kehendaknya memang sudah jahat. Untuk menekankan bahwa kerusakan ini benar-benar radikal, radiks, akar, benar-benar sampai ke dalam diri kita. Paulus menerangkan begini, saudara. Kami pada dasarnya kami adalah bla 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 bla. Bahasa Indonesia menerjemahkannya pada dasarnya di ayat 3. Tapi dalam semua versi Inggris terjemahannya lebih tepat. We were by nature. Kami dahulu secara natur adalah orang yang berdosa. Jadi kita ini berdosa karena apa? Natur kita sudah berdosa. Dan Paulus menggunakan dua buah sebetulnya ungkapan Ibrani. Yaitu orang-orang yang durhaka.
Di ayat 2 Paulus memakai kata orang-orang yang durhaka, yang dalam bahasa Yunani sebetulnya bukan orang-orang. Di situ dipakainya anak-anak kedurhakaan. Lalu di ayat yang ketiga muncul kata begini, orang-orang yang harus dimurkai. Dalam bahasa Yunani anak-anak kemurkaan. Jadi saudara menemukan ungkapan anak-anak kedurhakaan dan anak-anak kemurkaan. Dan semua orang Ibrani tahu kalau sudah memakai istilah anak-anak itu berarti menunjukkan dari sononya, dari naturnya memang sudah begitu. Contoh, banyak di antara Bapak Ibu Saudara sudah tahu papa saya dulu sebelum mengenal Tuhan adalah seorang penjahat, seorang bajingan Saudara. Jadi kadangkala saya disebut orang begini, ini loh anak bajingan, ini loh anak bajingan. Saya tidak seberapa sakit sih, karena saya berpikir kan kalau saya anak bajingan, berarti kan yang bajingan papa saya, bukan saya gitu. Tapi ketika saya melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, dan orang berkata begini, oh memang anak bajingan, itu sakit sih. Karena ketika saya melakukan kesalahan dan disebut orang anak bajingan, itu berarti memang kejahatan itu diturunkan, seolah-olah diturunkan. Jadi papa saya bajingan, ketika saya melakukan pelanggaran, saya juga termasuk bajingan. Ketika Paulus memakai ungkapan orang-orang durhaka, anak-anak kedurhakaan, atau orang-orang yang harus dimurkai, anak-anak kemurkaan. Maksudnya Paulus adalah secara natur kita ini memang sudah rusak luar biasa, saudara. Jadi kalau kita memang sudah rusak luar biasa, maka saya yakin kerusakan radikal tidak mungkin dapat diatasi dengan aturan, pengawasan, atau ancaman hukuman. Kalau saudara tambahkan aturan, maka orang semakin pintar di dalam pelanggaran. Saudara tambahkan pengawasan, maka orang semakin berhati-hati di dalam pelanggaran. Dan itulah yang terjadi, saudara. Ada sebuah ilustrasi, saudara, dikembangkan sebuah robot kecil untuk mendeteksi copet di keramaian. Robot ini kecil, ditaruh di Eropa, di beberapa kota, karena Eropa itu kan sejak beberapa tahun terakhir terjadi banyak pencopetan, perampasan dan sebagainya. Lalu ditaruh di kota Berlin, saudara. Dalam 1 jam robot ini berhasil menggagalkan 200 upaya pencopetan. Lalu dicoba di London, saudara. Ketika ditaruh di London, di pusat keramaian kota, dalam 1 jam dia berhasil menggagalkan 100 upaya pencopetan. Lalu robot ini dicoba di Jakarta, di Tanah Abang, saudara. Dalam 5 menit saja, saudara, robotnya hilang, saudara. Jadi bukan menggagalkan upaya pencopetan, tapi robotnya sendiri sudah hilang, saudara. Kenapa? Ya karena kita tahu bersama lah, saudara. Semakin ditambahkan pengawasan, orang semakin berhati-hati dalam melanggar. Semakin ditambahkan aturan, orang semakin pintar di dalam melanggar. Persoalan kita jauh lebih rumit dari itu. Saya pernah ikut sebuah teka-teki, saudara. Di internet atau di aplikasi saya lupa, saudara, bersama anak saya. Lalu ditunjukkan sebuah kasus. Ada orang itu menculik beberapa orang, lalu dibuatlah permainan. Ada meja, kemudian ada gelas air minum, ada gelas diisi air minum. Lalu ini yang menculik sebelah kanan, yang sebelah kiri ini yang diculik. Bergantian satu demi satu, yang diculik itu duduk dan disuruh memilih salah satu pil. Jadi ada 2 pil, dia disuruh milih pil yang mana. Tidak peduli dia milih apapun, saudara, selalu ini mati. Nanti ganti orang milih, selalu ini mati. Tapi ini gak pernah mati. Padahal yang milih duluan yang sini. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebetulnya pil itu tidak masalah sih. Mau itu racun, mau itu obat, tidak masalah. Jadi kalau orang itu pegang, orang itu minum mati, itu sebetulnya pilnya itu gak ada masalahnya. Jadi pilnya tidak mengandung racun. Yang bermasalah adalah gelasnya. Jadi tidak peduli ngambil pil apa, tetap mati. Tidak peduli airnya diganti, tetap mati. Karena gelasnya yang beracun. Nah hidup kita itu seperti itu. Jadi kita ini naturnya udah berdosa. Pikiran kita berdosa, perasaan kita berdosa, kehendak kita berdosa. Semuanya itu berdosa. Sehingga pada waktu kita keluar dalam tanda kutip, semuanya itu keluar. Maka yang dihasilkan apa? Dosa.
Dan sangat konyol kalau ada orang Kristen yang menganggap dosa itu bisa diatasi dengan aturan, diatasi dengan pengawasan, bisa diatasi dengan ancaman hukuman. Menurut saya itu akan sangat konyol, saudara. Bayangkan saudara itu punya pohon, buahnya itu kecut terus, belimbing tapi kecut terus gitu, saudara. Lalu saudara punya pikiran, kalau disiram pakai air gula pasti bisa manis. Pernah coba nggak? Pohon yang buahnya kecut terus disiram pakai air gula, wah tiba-tiba jadi manis. Mimpi, nggak bisa. Saudara nggak bisa, saudara siram pakai air gula, tiap pagi seluruh kampung yang kena diabetes kencing manis suruh kencing semua di situ di pohonnya, saudara. Tetap buahnya kalau kecut ya kecut, gitu, saudara. Itu konyol banget sih, saudara. Kenapa? Karena yang bermasalah itu jenis pohonnya, ngerti maksud saya? Jenis pohonnya itu yang bermasalah. Jadi saudara mau kasih apapun, ya sulit untuk menghasilkan buah yang manis. Nah itu kalau pohon yang jelek. Nah kalau kita naturnya berdosa mau diapain coba? Kalau pohon yang tidak manis mungkin ada solusinya. Mungkin ada teknologi yang mengatasi. Tapi natur yang berdosa tidak ada solusi sama sekali. Nah karena tidak ada solusi, apakah berarti manusia tanpa harapan? No, manusia tetap punya harapan. Allah tidak meninggalkan manusia di dalam kondisi di ayat 1-3. Allah melakukan sesuatu di ayat 4 dan 5. Dan di dalam ayat 4 dan 5 saya bacakan sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus berkata begini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Mengapa Allah menghidupkan kita? Bukan karena kita sih, tapi karena kebaikan Allah memang. Ayat 4 dikatakan Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar. Kaya oleh rahmat, kasih-Nya yang besar. Ayat 5 ada kata kasih karunia. Jadi ini memang murni kebaikan Allah. Saudara nanti baca setelah ibadah ini, baca Efesus 2 sampai ayat 10. Saudara menemukan kata kasih, kasih karunia, rahmat, kebaikan muncul berkali-kali. Bukan cuma munculnya berkali-kali, tetapi juga diberi penjelasan. Ada kata melimpah, dilimpahkan kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi ada penjelasannya. Bukan cuma kata yang dipakai itu banyak. Tetapi juga Allah ketika memberikan, Allah memberikannya dengan limpah. Bukan cuma sekadarnya, bukan cuma secukupnya. Tapi Allah memberikan kebaikannya itu benar-benar melimpah atas kita. Dengar saya baik-baik, kita tidak pantas mendapatkan kebaikan sekecil apapun dari Allah. Tetapi Allah memberikan kebaikan yang melimpah atas hidup kita. Kita tidak deserve, we don't deserve even a tiny goodness of God. No, we don't deserve that. Tetapi Allah yang memberikan itu kepada kita. Bukan secuil, tetapi kebaikan yang tertinggi. Allah menjadi manusia untuk kita. Dan bukankah pemberian Allah yang terbesar adalah dirinya sendiri. Allah intervensi di dalam hidup kita. Dan ini adalah solusi satu-satunya. Tidak ada solusi yang lain. Manusia yang mati, bagaimana supaya orang yang mati ini bisa hidup untuk Allah? Bisa merespon Allah dengan baik. Ya orang yang mati harus dihidupkan di dalam Kristus. Yang mati harus dihidupkan bersama dengan Kristus. Makanya di ayat yang ke-10 dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Diciptakan kembali di dalam Kristus. Karena natur kita udah berdosa dan kita benar-benar tidak mampu mengalahkan natur ini. Makanya Allah intervensi, Allah menciptakan kita kembali. Allah intervensi untuk mengalahkan natur kita. Secara manusia yang tidak berdaya hanyalah penerima saja. Allah melakukan segalanya.
Di dalam keselamatan, kita ini posisinya tidak berdaya. Dikuasai keduniawian, dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh natur yang berdosa. Benar-benar kita tidak punya peluang sekecil apapun untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi saya bersyukur, saudara patut bersyukur bahwa di tengah ketidakberdayaan kita menyelamatkan diri sendiri, Allah melakukan semuanya. Saudara hanya menerima saja. Hari ini saudara, kalau ada di antara saudara yang berdosa dan saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak peduli seberapa besar dosamu, Alkitab mengatakan Tuhan akan melimpahkan kebaikannya. Tidak ada dosa yang melebihi kasih Allah. Tidak ada kejahatan yang melebihi kebaikan Allah. Maka saya mengundang saudara yang mau menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sungkan dengan semua dosamu yang banyak, karena kebaikan Tuhan selalu lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Datang, akui semua dosamu, tinggalkan di depan kayu salib itu, dan Tuhan akan membereskannya untuk saudara. Tapi bagi saudara yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saudara bergumul dengan dosa, saudara masih jatuh bangun, dan saudara bertanya bagaimana cara mengalahkan dosa. Saudara, saya ingin berkata kepada saudara, saudara jangan memerangi dosa. Karena dosa jauh lebih kuat daripada kita. Dosa itu jangan diperangi, saudara. Dosa itu dijauhi. Tapi bagaimana kita bisa menjauhi dosa? Yaitu kalau kita mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita mengingat dan merayakan kebaikan-kebaikan Allah, maka kasih kita kepada Allah semakin besar. Semakin kita memahami dan menyadari kasih Allah kepada kita, maka hati kita semakin dikuasai oleh kasih Allah. Nah, kasih itulah yang akan menjadi pendorong, akan menjadi tenaga, akan menjadi kekuatan yang besar bagi kita untuk mengalahkan dosa. Jadi sekali lagi, dosa bukan untuk dikalahkan. Cara mengalahkan dosa itu bukan dengan cara memeranginya, saudara. Jadi dosa bukan untuk diperangi. Cara mengalahkan dosa bukan dengan memeranginya, tapi dengan mencintai yang lain, yaitu mencintai Kristus, mencintai Kristus. Dan bagaimana saudara bisa mencintai Kristus kalau saudara selalu merayakan cinta Kristus kepada saudara? Semakin sering saudara merayakan dan mensyukuri kasih Kristus kepada saudara, maka saudara semakin dikuasai oleh cinta. Dan ketika saudara semakin dikuasai oleh cinta, maka saudara tidak akan dikuasai oleh dosa. Jadi pertanyaan saya sebagai penutup adalah, apa yang menguasai hatimu? Apa yang menguasai pikiranmu? Apa yang menguasai kehendakmu? Apakah yang menguasai dosa atau cinta? Kalau cinta yang menguasai, maka engkau akan mengalahkan dosa. Mari kita tunduk kepala, kita membereskan semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Memberikan respons terhadap firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ambil waktu. Jangan tunda, jangan sungkan, jangan malu. Katakan, Tuhan, aku orang berdosa. Kejahatanku begitu besar, tetapi aku percaya kasih karunia-Mu jauh lebih besar daripada semua kejahatanku. Kebaikan Tuhan jauh melampaui kejahatan kita. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan semua dosa kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya Yesus tapi masih jatuh bangun menghadapi dosa, mari berkata, Tuhan, aku tidak mau melawan dosa dengan kekuatanku sendiri. Aku mau melawannya dengan kekuatan Tuhan. Aku mau merayakan dan mengingat kasih Tuhan, sehingga hatiku juga dikuasai oleh kasih Tuhan. Dan dengan kasih itu aku akan mengalahkan dosa. Ketika hati kami dikuasai oleh cinta ya Tuhan, maka kami percaya hati kami tidak akan dikuasai oleh dosa. Kami datang kepadamu, Roh Kudus, kiranya Engkau yang bekerja di antara setiap kami ya Tuhan. Buka mata kami supaya kami semakin melihat kasih-Mu yang besar atas kami. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Kami membereskan dosa kami di hadapan-Mu dengan bersandar pada anugerah-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita.